Abim Banjarmasin. Gimana ada something wrong? Oke, Taufik Pemalang. Oke, Taufik Pemalang. Alif Kota Semarang. Nayaka Kota Semarang. Oke. Nayaka. Bagas Magetan. Aloy Sidoarjo. Oke, Aloy Sidoarjo. Danar Pemalang. Oke, Danar Pemalang. Dea Tegal. Dimas Demak. Gentang Anjuk. Hazni Cirebon. Jinggapati. Oke. Rifat Jakarta Timur. Mai Tegal. Oke, Mai Tegal. Mizan Jamjami. Oke, Mizan Jamjami. Muhammad Irfan Endirta. Endrita. Niki Muhammad Ninki Muhammad Gunawan. Nur Nafadani. Nur ya? Kenapa? Nur itu cahaya, bagus artinya. Nafa artinya apa Nafa? Ada artinya. Nafa singkatan. Dani itu ya itu namanya. Oke, Panji Arya Wibowo. Oke, Panji Arya Wibowo. Permata Muhammad Bintang. Oke. Rahmat Daniel Lukmanul Hakim kayaknya. Ya. Lukmanul Hakim. Ramadhani Jatinugroho. Rizwar Vera Aprilia. Oke. Rizky Aji Prasetya. Oke. Rizky Aji Prasetya. Salsabil Jati Pramudia. Abil, oh tidak ada namanya nih. Uran Purbalingga. Wisnu Pemalang. Oke, Wisnu Pemalang. On your seat, ready. Sir, Terobi class ready. Sir, Terobi 28 ready for class. Okay, if this class ready, we will start study, and before start study, we pray. Yes, sir. Before study, let's pray now. Pray begin. Amen. It is. Okay, good morning everyone. I hope you always happy in your mind. Oke. Sebelum materi kita spin dulu. Ini akan membahas yang tugas ke-4. Bang Aloy. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan keempat saya, yaitu yang pertama saya mendapatkan absen nomor 7, yaitu dengan jenis kendaraan truk tangki dengan harga perolehan yaitu 800 juta. Untuk umur ekonomis yaitu per tahunnya 10 tahun, untuk nilai sisa 100 juta. Untuk penyusutan tahunan yaitu 700 juta dibagi 10 yaitu sama dengan 70 juta.
Jadi penyusutan per tahun yaitu 70 juta rupiah. Untuk tahun pertama nilai buku awalnya yaitu 70 juta, untuk penyusutan 70 juta, nilai buku akhirnya 730 juta. Yang kedua 70 juta, penyusutan menjadi 140 juta, untuk nilai buku akhir 660 juta rupiah. Ketiga yaitu nilai buku 70 juta, penyusutan 210 juta, nilai buku akhir 590 juta. Untuk tahun keempat 70 juta, penyusutan 280 juta, nilai buku akhir 520 juta. Untuk tahun kelima 70 juta, 350 juta, nilai buku akhir yaitu 450 juta rupiah. Untuk tahun keenam yaitu nilai buku awalnya 70 juta, penyusutan 420 juta, dan nilai buku akhir 380 juta rupiah. Untuk tahun ketujuh nilai buku awal 70 juta, penyusutan 490 juta, nilai buku akhir 310 juta. Untuk tahun ke-8 nilai buku awal 70 juta, nilai penyusutan 560 juta, nilai buku akhir 240 juta. Untuk tahun ke-9 nilai buku awal 70 juta, untuk penyusutan 630 juta rupiah, nilai buku akhir 170 juta rupiah. Untuk tahun yang terakhir yaitu tahun ke-10 nilai buku awalnya 70 juta, untuk penyusutan 700 juta, untuk nilai buku akhir yaitu 100 juta. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aloy. Nah, Bang Aloy, saya mau tanya, kalau misalkan ke tahun keempat kan nilainya 520. Ini truk tangki. Ini kan kalau dijual ya, misalkan dijual tahun keempat kan, nilainya segini. Misalkan truk tangkinya ringsek karena kecelakaan, kira-kira nilainya segini nggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah terdapat kerusakan. Karena sudah terdapat kerusakan. Jadi kesimpulannya ini adalah nilai saat kendaraan masih normal. Oke, terima kasih Bang Aloy. Sama-sama. Jun. Dimas. Kenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Kansa Rifat Atila, nama panggilan Rifat, Prodi TRO kelas B, asal Jakarta. Di sini saya akan memberikan hasil data biaya operasional kendaraan saya. Lalu dari biaya tetap itu ada harga kendaraan sekitar 240 juta rupiah per tahun. Lalu ada umur ekonomis kendaraan, itu ada 8 tahun umur kendaraan. Nilai residu itu sekitar 40 juta rupiah. Lalu ada biaya servis dan perawatan 6 juta rupiah per tahunnya. Lalu ada pajak tahunan sekitar 3 juta, asuransi kendaraan 2,5 juta per tahun. Lalu untuk gaji supir itu sekitar 3.500.000 rupiah per tahunnya, per bulannya. Lalu di sini ada perhitungan biaya tetap, yaitu harga kendaraan baru dikurang nilai residu kendaraan sama dibagi umur ekonomis kendaraan, berarti 240 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah dibagi 8 tahun umur kendaraan, yaitu dengan harga 25 juta rupiah per tahunnya. Lalu ada perhitungan biaya variabel, yaitu konsumsi BBM dengan 1 liter per 10 km. Lalu ada harga BBM Rp12.000 per liternya. Lalu dengan jarak tempuh rata-rata sekitar 1.200 km per bulannya. Lalu untuk perhitungan biaya variabel, yaitu konsumsi BBM 1 liter per 10 km itu sekitar 0,1 liter per kilometer. Lalu ada biaya BBM per kilometer, itu agak di zoom sedikit Jin, itu nggak kelihatan merahnya. Iya. Ya harus oleh. Lalu di situ ada biaya BBM per kilometer itu 12.000 dikali 0,1 km per liter. Lalu ada 1.200.000 rupiah per kilometer ya. Boleh. Lalu dengan jarak tempuh tahunan, jarak tempuh rata-rata per bulan dikali 12 bulan, yaitu 1.200 km per bulan dikali 12 bulan sekitar 14.400 atau 14.400 per tahunnya. Lalu ada total BBM untuk biaya jarak tempuh per tahunnya ada 14.400 km per tahun dikali 1.200 per kilometer ya, dengan biaya per tahun 17,5
280 juta rupiah per tahunnya. Lalu ada total biaya variabel itu sekitar 17.295.600 rupiah. Lalu dengan jumlah total biaya per tahun, total biaya tetap per tahun tambah total biaya variabel per tahun 78.500.000 ditambah 17.280.000 rupiah dengan total hasil 95.795.600 rupiah. Lalu hitung biaya per kilometer, total biaya per tahun dibagi jarak tempuh tahunan 95.780.000 rupiah. Hasil dari tadi dibagi 14.440 km per tahunnya dengan total biaya 6.952.470 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi biaya per kilometernya berapa tadi? Biaya per kilometer itu ada di sekitar 14.400.000. Biaya per kilometer kendaraan. Oh, ini Pak. Untuk BBM-nya atau 1.200? Seluruhnya biaya operasional per kilometernya. Iya, gini. Yang tadi tuh terakhir tuh. Turun lagi, naik lagi. Nih. Ini, Pak. Naik lagi. Naik lagi. Naik apa turun nih? Bawah, turun. Pak. Bawah ya, sorry bawah. Nah, ini ya. Ini, Pak. Berapa? 6.652.000. 6.000. Nah, ini. Ini 6.652 rupiah. Ini biaya per kilometer. Pertanyaan saya, Kansa, kamu pernah naik taksi? Pernah, Pak. Dari mana ke mana? Misalkan dari rumah saya ke tempat yang ingin saya kunjungi kayak ke mall atau ke tempat ke mall. perbelanjaan. Dari rumahmu ke mall berapa meter? Berapa kilometer? Sekitar 10. 10 kilometer. Berapa tarif taksi? Berapa biaya operasional berapa uang yang kamu bayarkan ke taksi jika jika kamu menempuh jarak 10 km? Coba dihitung pakai spidol. Dikali. Sambil ngomong. Dari rumah ke mall. Dari rumah. Biaya. Kamu di sini udah mengetahui biaya per kilometernya. Dari rumah ke mall kamu 10 kilo. Jarak. Berapa biaya atau ongkos yang kamu keluarkan untuk naik taksi tersebut? Atau argonya, bahasa ini ya, argonya. Argonya berapa kira-kira? Iya. Sambil ini ngomong. Jadi di sini ada biaya atau jarak yang saya keluarkan setiap saya menggunakan taksi. Itu misalkan dari rumah ke mall, jarak rumah saya ke mall itu sekitar 10 km. Lalu pertanyaannya adalah berapa biaya yang saya keluarkan setiap saya naik taksi dari rumah saya ke mall dengan jarak 10 km per tahunnya. Sementara udah diketahui kamu telah menghitung biaya operasional per kilometernya 6.600. Jadi dikali 10, dikali jarak ya, Pak. Coba kalkulator dulu. 2 biaya dikali jarak tempuh. Terus 66.524 rupiah. Berarti biaya operasionalnya 6.000. Dihitung dulu 6.652 dikali 10. 6.952 biaya dari hasil yang kita temukan dikali jarak tempuh yang akan kita kali 10 sama dengan 66.000
524. Oke. Terus Rp24.000. Berarti biaya yang saya akan keluarkan setiap saya menggunakan taksi dari rumah ke mall dengan jarak 10 km dengan tarif 6.652 per kilometernya, saya akan mengeluarkan biaya sekitar Rp66.574. Oke. Pertanyaan lagi. Ya, Pak. Kalau duit kamu 100.000 kembalinya berapa? Siap, berarti tinggal dikurangi. 100.000 duit yang saya punya dikurangi biaya yang saya keluarkan. Kira-kira supir taksi akan mengembalikan uangmu berapa? 36. Terus 36 ya? Coba tuh dikurangin. 36.000. 36 apa 35? 34. 33. Berarti biaya yang saya punya setelah saya gunakan untuk berpergian dari rumah ke mall itu saya masih memiliki sekitar 33.000, bro. 475 rupiah. Iya, oke. Terima kasih Kansa. Siap, sama-sama, Pak. Silakan. Sekian mungkin ya. Siap, sekian presentasi atau hasil pemaparan dari BOK saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Permata Muhammad Bintang akan menjelaskan tentang analisis biaya operasi kendaraan di wilayah Tangerang dengan metode Pacific Konsultan Internasional, jurnal oleh Sri Nuryati dan Saiful Haq. Ya, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan tentang wilayah Tangerang termasuk wilayah yang padat lalu lintasnya, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Kendaraan di sana itu seperti kendaraan pribadi memberikan kontribusi besar terhadap penurunan tingkat pelayanan jalan dibandingkan dengan kendaraan umum. Rendahnya tingkat pelayanan jalan atau level of service (LOS) berdampak terhadap besarnya biaya bagi pengguna jalan, terutama dalam hal pemborosan bahan bakar dan waktu terbuang sia-sia. Semakin tinggi kecepatan kendaraan pada suatu ruas jalan, maka biaya yang ditimbulkannya akan semakin rendah. Demikian juga sebaliknya. Hasil survei kecepatan kendaraan rata-rata di wilayah Jabodetabek adalah berkisar antara 10 sampai 70 km per jam. Next, kamu bilang next biar tahu operatornya. Next. Ya, gitu. Ya. Ya, selanjutnya ada road user cost. Biaya pengguna jalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemakaian jalan dalam bertransportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Biaya operasi kendaraannya itu seperti nilai waktu, ada value of time atau FOT. Komponen-komponennya yang mempengaruhi adalah kecepatan kendaraan, ada kondisi jalan, ada juga kekasaran permukaan jalan, ada jenis kendaraan, geometrik jalan, lengkung jalan, iklim, dan gaya pengemudinya. Nilai waktu untuk masing-masing wilayah itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat pendapatan seseorang. Misal, semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar juga nilai waktu yang ditimbulkannya. Dan demikian juga sebaliknya. Di Indonesia, analisis BOK dikembangkan oleh Bina Marga dengan model Indonesian Highway Capacity Manual dan model PCI Pacific Konsultan Internasional Tokyo, Jepang, yang bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung dan PT Jasa Marga Indonesia untuk jalan tol dan jalan non-tol. Ya, selanjutnya ada biaya operasi kendaraan. Biaya operasional kendaraan adalah biaya ekonomis yang terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu.
pengertian biaya ekonomi yang dimaksud tersebut. Misal biaya yang sebenarnya terjadi seperti biaya operasional yang dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, jenis kendaraan, geometrik jalan, kekasaran permukaan jalan, dan gaya pengemudi. Ya. Pada penelitian ini, analisis BOK menggunakan metode perhitungan model PCI, Pacific Consultant International, untuk jalan non-tol, yaitu merupakan penjumlahan dari biaya tidak tetap, variable cost, dan biaya tetap standing cost, yang dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan dan jenis kendaraan yang digunakan. Ya, persamaan model PCI. Di sini ada konsumsi bahan bakar minyak. Persamaan konsumsinya yaitu misal ada mobil sedan PC Y sama dengan 0,03719. Ya, demikian. Dan ada bus kecil sedang itu ada 0,06846, bus besar Y sama dengan 0,12922, truk kecil Y sama dengan 0,06427, truk besar Y sama dengan 0,11462, di mana Y konsumsi bahan bakar liter per 1000 km dan S running speed kilometer per jam. Ya, untuk konsumsi oilnya itu persamaan konsumsi oil ada sedan sama dengan 0,00025, bus kecil atau sedang sama dengan 0,0057, bus besar 0,00030, truk kecil sama dengan 0,0004, truk besar 0,00100. Untuk konsumsi bannya, perbandingan konsumsi ban di jalan tol dan jalan arteri, jenis sama dengan biaya di jalan arteri atau biaya di jalan tol. Kendaraan penumpang itu 1,94, bus 110, truk 1,10. Persamaan untuk pemakaian bannya itu sedan sama dengan 0,008848, kecil sedang sama dengan 0,001235,6, bus besar 0,000123, 5, truk kecil 0,001153, truk besar 0,001153, di mana Y sama dengan jumlah ban atau harga ban per 1000 km. Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Biaya suku cadang dan perbandingan antara konsumsi suku cadang di jalan tol dan jalan arteri. Jenis sama dengan biaya di jalan arteri per biaya jalan tol. Kendaraan penumpangnya 1,73, bus 1,27, truk 1,26. Persamaan suku cadang sedan sama dengan 0,000064, bus kecil atau sedang 0,000320, bus besar 0,000320, truk kecil 0,000191, truk besar 0,000191, di mana Y sama dengan nilai kendaraan per 1000 km, S running speed kilometer per jam. Ini ada depresiasi atau penyusutan. Persamaan biaya kendaraan metode PCI adalah sebagai berikut. Sedan Y sama dengan 1 per 2,5, bus Y sama dengan 1 per 8756, truk Y sama dengan 1 per 6129, di mana Y penyusutan kendaraan per 1000 km dikalikan dengan harga kendaraan, S running speed kilometer per jam. Next. Biaya suku bunga modal. Persamaan untuk suku bunga modalnya itu sedan Y sama dengan 120 per 500 S, bis Y sama dengan 120 per 2500 S, truk sama dengan Y 120 per 1750 S, di mana Y sama dengan suku bunga per 1000 km dikalikan dengan setengah dari nilai kendaraan. Suku bunganya 12% per tahun, S running speed kilometer per jam. Biaya asuransi. Persamaan biaya asuransinya itu sedan Y sama dengan 35,0 kali 0,5 per 500, bus Y sama dengan 40,0 kali 0,5 per 2500, truk Y sama dengan 60,0 dikali 0,5 per 1750, di mana Y biaya asuransi per 1000 km dikalikan dengan nilai kendaraan, S running speed kilometer per jam. Biaya awak kendaraan. Persamaan biaya awak kendaraannya itu bus Y sama dengan 1000 S,
truk Y sama dengan 1000 S, di mana Y waktu perjalanan per 1000 km dikalikan dengan faktor pengali grow kendaraan, S running speed km per jam. Biaya overhead. Biaya overhead menurut metode PSAE itu dihitung sebesar 10% dari jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dapat ditulis seperti bis 10% dari subtotal biaya operasional kendaraan di atas. Truk 10% dari subtotal biaya operasi kendaraan di atas juga. Nah, untuk metode penelitiannya itu ada data primer. Bisa disebut juga data asli atau data yang diperoleh dari orang-orang yang melakukan penelitian dengan cara pengamatan melalui survei langsung atau browsing melalui internet. Data primer pada penelitian ini berupa kendaraan representatif dan komponen BOK. Ada data sekunder. Disebut juga data yang tersedia, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Misalnya ada kecepatan kendaraan, kilometer per jam, pendapatan rata-rata per bulan untuk kendaraan pribadi. Uji kenormalan data. Pada pengujian kenormalan data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistik secara Lillie force, yaitu berupa data kecepatan kendaraan di wilayah Tangerang. Berdasarkan hasil pengujian secara Lillie force, data yang digunakan itu berdistribusi normal atau data yang dapat diterima, di mana L hitung, LO kurang dari L tabel atau HO dapat diterima. Nah, berikut adalah hasil analisis BOK-nya. Pada penelitian ini, analisis biaya operasi kendaraan di wilayah Tangerang dihitung dengan menggunakan metode PCI, Pacific Consultant International. Hasil analisis biaya operasi kendaraan di wilayah Tangerang dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam atau data RMS 2013 seperti terdapat pada tabel berikut. Kira-kira seperti ini, Pak. Oke. Makasih. Thank you. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stay di situ dulu. Teman-teman paham nggak PCI ini? Metode PCI. Nah, yang hafalnya di thank you ya. Jadi metode PCI ini naik lagi. Terus apa? PCI tadi singkatan dari apa? Pacific Consultant International. Nah, Pacific Consultant International. Jadi rumus-rumus yang ada di sini itu udah baku ya, udah baku. Terus penggunaan metode PCI ini dipakai buat menghitung suatu kawasan, nggak spesifik satu angkutan atau apa. Makanya tadi ada mobil pribadi, bus sedan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan ada manajemen lalu lintas, misalkan manajemen lalu lintas itu kan ini ya brainstorming aja ya. Manajemen lalu lintas itu kan pertama misalkan macet, ada banyak, biar supaya nggak macet gimana? Ini macet nih, jalan nih biar nggak macet, diapain? Kendaraannya nggak boleh dikurangi. Ini simpang yang Sangat biasa lah, belum diapa-apain nih, macet. Biar nggak macet, kamu buat apa? dikasih lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Satu. Di bawah, di opsi pilihan lebih murah dari lampu merah, namanya rambu, namanya simpang prioritas. Terus kalau lampu merah sudah nggak nahan, ada yang tahu? Lebih mahal lagi nih biayanya. Oh, dibikin kon. Dibuat jalan layang. Nah, kalau kontraflow nggak bisa, soalnya ini ya. Soalnya ini simpang nih, yang masing-masing punya kebutuhan. Jadi manajemen lalu lintas itu mana yang lebih, manajemen kan mengoptimalkan mana yang lebih optimal. Kalau sebatas rambu aja udah cukup, ya rambu saja. Kalau lampu merah cukup, ini kan lampu merah saja. Kalau akhirnya nggak cukup, ya udah terpaksa flyover. Ini kalau nggak salah rambu itu ya sekitar 15 juta.
lampu merah satu set ini kalau nggak salah 200. Jalan layang mungkin 2M, 3M. Nah, ini manajemen lalu lintas. Hubungan sama PCI apa? Hubungan PCI ini untuk menganalisa itu. Jadi setelah dilaksanakan manajemen lalu lintas kan dihitung tuh kecepatannya nambah. Tadi kan ada naik deh. Terus ada konstansa kecepatan. Mana tadi? Konsumsi bahan bakar. Nah, ini dia. Boleh konsumsi oli. Nah, ini di running speed. Nah, berdasarkan setelah dilakukan misalnya perubahan dari lampu merah ke jalan layang, terjadi perubahan kecepatan. Nah, ini dimasukin kecepatannya di sini. Nanti dihitunglah secara umum biayanya dan ketemu nanti berapa penghematan yang terjadi saat itu dibangun. Misalkan nih 2M nih, 2M. Ternyata per hari bisa hemat 10 juta. Nanti dihitung tahun keberapa nanti namanya B, kemarin kita bahas BE, P, break, event, point, titik impas. Yang kemarin jualan seblak istrinya siapa? Contohnya itu BEP, ke tahun keberapa ini titik impasnya. Seperti itu. Ini metode PCI fungsinya buat menghitung secara kawasan. Satu. Betul. Jadi teman-teman kalau nanti jadi konsultan suruh menghitung analisis penghematan setelah adanya pembangunan itu tuh, bolehlah nanti dari simpang prioritas misalnya di daerah teman-teman nggak ada rambunya terus dipasang rambu. Dipasang ini dulu deh. Dipasang lampu merah kan 200 juta. Ada nggak perubahan kelancaran dan tundaan dan kecepatan di sini? Nah, di sini ini dinyatakan layak atau enggak, dipasang lampu merah atau enggak, dasarnya dari ini PCI ini. Jadi kalau teman-teman sebagai konsultan menghitungnya pakai ini, kan nggak mungkin orang misalkan ada suatu pejabat di lingkungan daerah tersebut, Pak, saya ingin masang lampu merah di simpang ini dan ini. Nanti motifnya apa kalau nggak ada data dukung? Jangan-jangan cuman hanya mendapatkan komisi atau dan lain-lain. Tapi kalau dibuktikan secara, nah disinilah nanti teman-teman sebagai konsultan, teman-teman dipanggil, jret, tolong dianalisa kalau misalkan nanti ada lampu merah, berapa keuntungan yang diperoleh. Jadi sifatnya itu kebijakan yang diambil pemasangan atau pembangunan jalan layang itu sifatnya ilmiah, bukan sebatas terkaan atau apa dan lain-lain. Nah, ini metode PCI. Lebih cepat, lebih singkat. Jadi makanya ada sedan, ada bus besar, truk kecil dihitung. Truk besar jadi tinggal masukin aja perubahan kecepatan. Terus nanti konsumsi bahan bakar kita survei berapa, wah ketemu dah biayanya semua. Nah, sampai sini saya harap teman-teman paham fungsi biaya PCI untuk bekal teman-teman lulus nanti difungsikan untuk apa. Nanti kalau teman-teman lupa tinggal buka presentasinya siapa? Permata. Di situ nanti ada, oh PCI seperti itu. Kalau lupa penjelasannya tinggal buka TikTok saya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Permana. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penetapan harga dan pelayanan transportasi. Suatu harga pada pelayanan itu dipengaruhi apa sih? Saya mau tanya. Absen coba. Absen diin aja di Excel. Yang belum dinamain. Mizan Jam-Jami mana? Oke. Mizan Jam-Jami. Halo. Panggilannya siapa? Mizan. Mizan. Asal Tegal. Asal Tegal. Selawi ya. Oke.
tempat tanggal lahirnya? 20 Maret 2002. 20 Maret 2002. Hobi? Hobinya berenang Berenang. Di kali? Di kolam renang? di kolam renang. Kolam renang. Soalnya saya dulu punya hobi berenang di kali. Iya dulu pernah Pak. Berarti sama kita. Ya. Passionnya mirip. Sudah punya pacar? Sudah. Sudah. Bukan Taruni apa Taruni? Bukan. Bukan. Perawat? Bukan. Bukan. Ya udah rahasia. Suka lagu apa? Dewa 19 Judulnya? Kangen. Kangen. Cie. Oke. Masuk lagi ke materi. Iya. Penetapan harga dan pelayanan. Kamu pernah dapat pelayanan nggak? Pernah. Hingga kamu merelakan bayar berapa gitu? Pernah Pak. Oke, asik, cakep nih. Contoh pelayanan apa yang kamu berani bayar? Pelayanan yang berani bayar. Contoh Ka- seperti top up Top game, up game. Kamu rela-rela nabung buat rela-rela beli nabung buat diamond. Oke. sama buat ya beli baju buat fashion sepatu. Fashion, oke. Jadi kamu bisa rela-rela membayar demi tadi Sebuah ya, keinginan, ya. sebuah keinginan. Tuh. Tapi kemarin kita udah bahas Maslow, tahu Maslow kemarin? Maslow. Mas Maslow. Enggak, teori Maslow. udah tahu belum? Teori Maslow. Kemarin tahu nggak? Iya Pak. Sebentar. Saya mau cari relate-mu, kebutuhanmu top up diamond itu masuknya kemana menurut kamu? Pas top up diamond pastinya kamu udah kenyang ya? Sudah. Sudah. Nggak mungkin. Tapi kadang-kadang ada ya, orang rela nggak makan demi top up diamond, ada ya? Ada. Itu nggak seimbang. Berarti kamu posisinya ada di mana nih? Kamu dengan top up diamond ada menambah relasi atau menambah sesuatu gitu? Nambah skin ya orangnya? Iya, nambah skin sama buat pamer-pamer gitu sih, Pak. Status dihargai orang. Iya, kesombongan. Kesombongan. Berarti kamu sedang melengkapi egomu yang di bagian penghargaan. Iya, penghargaan. Kalau rasa aman udah pasti aman lah, duitnya nih aman nih. Sosial udah punya keluarga. Cuman di sini di game ini kamu mencari penghargaan oleh pencapaian status di gamenya apa? Mobile Legends. Mobile Legend. Berarti saya juga sama Mobile Legend. Oke, berarti sampai statusnya di sini nih. Kamu terakhir apa? Ranknya? Sekarang udah mitik, Pak. Wih, mantap. Nah ini, saya menghargai kamu kan, kamu jadi bangga kan. Egomu masuk. Berarti tadi pelayanan itu sampai di penghargaan. Jadi nggak semua orang jual makanan, ada juga jual rasa aman, ada yang sosial, ada yang mencapai penghargaan. Jadi teman-teman di sini kepuasan diri teman-teman itu, kebahagiaan diri teman-teman itu bisa ditakar di sini. Kira-kira di bagian apa ya saya kurang bahagia? Mungkin saya kurang rasa aman, mungkin sosial saya, mungkin penghargaan saya, seperti itu. Balik lagi ke materi. Piket, Jin, mari materi lagi. Nah, jadi harga dari top up diamond itu nggak mungkin dibeli, atau petani bawang itu membeli top up diamond, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi sesuai dengan kelas-kelasnya, pangsa pasarnya. Jadi penetapan harga itu berdasarkan segmen pasarnya. Masuk ke metode penetapan harga. Makasih. Masih, Pak. Masuk ke metode. Klik yang titiknya. Oke, masuk ya. Jadi ini teorinya teman-teman ya. Penetapan harga ini berdasarkan biaya. Biaya ini jadi teman-teman tadi yang disampaikan sama siapa dari Slawi? Miza itu. Kenapa harga top up diamondnya sekian? Karena ada yang mendasari harga diamond tersebut atau kartu tersebut atau top up tersebut. Kenapa? Karena ada teknologinya yang menyusun. Kalau biaya operasional kendaraan, kita buka lagi.
Nah, kalau biaya operasional kendaraan, komponen biayanya mulai dari tadi yang teman-teman tulis ya, mulai dari layanan, gaji, perawatan, asuransi, semuanya digabung, dijadikan satu, dicampur dengan keuntungan, maka metode penetapannya menggunakan harga dasar. Misalkan tadi kemarin yang seblak siapa? Taufik punya istri seblak misalkan. Nanti misalkan ya Taufik punya usaha seblak, dijualnya 15.000. Nah, ini kan harganya berdasarkan ini, berdasarkan biaya yang diproduksi, kerupuknya berapa, terus apalagi isi seblak, telurnya berapa, mie-nya berapa, cekernya berapa. Nah, kalau ada ceker malah lebih mahal ya seblaknya ya. Nah, itulah penetapan harga. Kalau teman-teman menetapkan harga pasti harus tahu ongkosnya, isinya apa saja, terus kuantitasnya, kualitasnya seperti apa. Nah, keunggulannya dengan metode penetapan berdasarkan biaya, memastikan bahwa semuanya biaya ini tertutupi. Jadi apa yang dikeluarkan itu pasti udah tercover dari biaya penjualan. Tapi kekurangannya apa? Pada saat teman-teman matok harga 15.000, ternyata Endri buka seblak juga, dijual harganya 10.000, persaingan lah. Terus siapa tadi? Taufik ini, wah saya nggak bisa nurunin harga, nggak masuk, orang biayanya udah sekian, nggak mungkin lah saya nurunin harga. Nah itu kalau berdasarkan harga, dia Endri ini, Taufik ini nggak bisa nurunin harga karena harga modalnya segini. Jadi saya tetapkan ya berdasarkan biaya produksi sekian. Ini kekurangannya nggak bisa mencerminkan permintaan. Padahal ada harga yang lebih murah yaitu Endri. Ini penetapan harga berdasarkan biaya produksi. Kita masuk kedua, penetapan harga berdasarkan permintaan. Nah di satu sisi Endri ini melihat pangsa pasar. Wah ini kayaknya 10.000 nih, laris saya nih. Nah, walaupun nanti mungkin dikirimin sesuatu sama Taufik misalnya. Nggak bercanda, itu nggak ada itu. Menurut apa namanya? Logika mistika ya, nggak ada itu, nggak ada. Sirik, adanya racun, itu ada racun. Bagaimana mengemasnya? Oke, Endri ini buka ya berdasarkan permintaan. Akhirnya apa? Endri ini jual murah, Taufik akhirnya bangkrut karena modalnya sudah nggak ketutup. Pas si Endri ini berjaya sendiri, baru dia menaikkan harga. Ya, triknya jadi menghancurkan ya. Contohnya apa? Di Gojek atau Grab kan itu dulu banyak tuh. Grab sama Gojek tarung lah, berdarah-darah tuh, bakar uang. Aplikasi-aplikasi yang lain nyungsep. Nah, habis itu aplikasi-aplikasi yang nyungsep, akhirnya tinggal Grab sama Gojek yang bertahan. Kayaknya sekarang nih Grab nih yang bertahan. Gojek mulai goyang. Nah itu, ini berdasarkan permintaan, penetapan harga berdasarkan permintaan. Jadi menyesuaikan permintaan walaupun itu nggak sesuai dengan biaya yang udah dikeluarkan. Karena ini berdasarkan strategi dia perang ini berdasarkan strategi dia. Penentuan harga atau jual beli itu ibarat kata perang. Ibarat kata perang, harus dijor-jorkan semuanya dan harus terukur. Nah, di sini berdasarkan permintaan. Jadi pas bangkrut semua nih, contoh ya, angkutan barang pas angkutan orang dan barang lah, misalkan perusahaan yang lain bangkrut semua pas waktu lebaran dan lain-lain. Akhirnya perusahaan dia yang dapat pasar yang besar, dia dengan semena-mena menaikkan harga tiket dan tarif bisa di sini. Karena orang butuh sih. Karena karena harga sesuatu yang nanti kita bahas. Nah, karena orang butuh maka orang rela untuk membayar berapapun. Nah, berikutnya
Contohnya tadi yang dari Slawi, tadi siapa lupa saya? Rizal, Mizan, Taufik, Hendri. Mizan, Taufik, Hendri. Mizan tadi kan rela mengumpulkan uang demi top up diamond voucher. Ya karena pemilik atau perusahaan itu bisa ngelihat bahwasanya ada beberapa pangsa pasar yang memenuhi kebutuhan di bidang penghargaan. Akhirnya ngambil di situ. Nah, keuntungannya apa? Bisa memaksimalkan pendapatan dengan harga yang sesuai dengan permintaan pasar. Kekurangannya dapat menyebabkan ketidakpuasan ya. Pada saat dinaikin, masyarakat pasti nggak puas. Belah Pak, kemarin murah kok sekarang naik mahal. Ya udah, akhirnya perusahaan bilang, kalau nggak mau beli di saya, ya sudah cari yang lain. Padahal yang lain udah pada kolaps. Oke, ini yang berdasarkan harga. Berikutnya berdasarkan subsidi. Nah, disinilah fungsi subsidi ya teman-temannya. Pemerintah mengontrol. Akhirnya yang mau kolaps dikasih subsidi dengan mekanisme yang kemarin teman-teman udah buat BOK dan lain-lain lah ya. Nah, dikasih subsidi agar tidak terjadi monopoli. Karena kalau banyak orang yang menawarkan, otomatis harga kan turun. Kalau cuma satu orang, maka harga naik. Dia dengan rela untuk, contoh ya, perusahaan minyak di suatu negara ya, di suatu negara itu dia memiliki hak impor khusus buat dia. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lain akhirnya apa? Nggak kebagian dan kualitasnya ya menurun karena nggak ada perusahaan minyak lain yang menjadi kompetitornya, dan masyarakat nggak ada pilihan untuk akhirnya memilih perusahaan minyak tersebut. Itu monopoli di suatu perusahaan. Nah, ini beda subsidi kalau misalkan ada harga telur naik, ada tengkulak dan lain-lain. Nah, pemerintah turun, misalnya harga telur naik drastis, akhirnya pemerintah ngeluarin telur murah dan lain-lain. Disinilah fungsi subsidi, mekanisme harga berdasarkan subsidi. Ada yang ditanyakan di sini mengenai penetapan harga. Pertama itu adalah berdasarkan biaya yang telah digunakan. Yang kedua adalah berdasarkan apa tadi? Lupa saya. Yang mekanisme pasar. Yang ketiga adalah biaya berdasarkan subsidi. Iya, silakan, Hendri. Ini saya sebatas teori, usaha pun belum saya. Ketika saya itu kan punya usaha, misal jualan makanan kayak tadi, terus habis itu ada suatu brand atau perusahaan yang mau endorse, itu masuknya subsidi. Perusahaan yang akan endorse, maksudnya ya, misal sponsor mau naruh banner mereka di tempat usaha saya, itu termasuknya bagian apa tadi, subsidi atau? Iya, masuknya itu adalah dana yang masuk ke tempat kamu. Siap. Subsidi itu adalah pengurangan biaya operasional dari seseorang. Bedanya kalau subsidi itu identiknya yang kita gunakan adalah dana pemerintah. Tapi kalau dana yang dari swasta berarti investasi mungkin ya. Tergantung pas yang misalkan Nayaka ngasih uang ke kamu, ada syarat dan ketentuan nggak? Jangan-jangan dia minta beberapa persen. Atau cuman sebatas karena kamu populer dia masukkan kamu agar dia ikut populer juga produknya. Jadi bisa dikatakan kalau subsidi itu kayaknya seperti orang tua memberikan kepada anaknya kayaknya. Hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya. Kayaknya kalau subsidi sih gitu. Kalau swasta biasanya nggak mungkin ada yang gratis, nggak ada makan siang gratis di swasta. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Ini berdasarkan apa yang telah saya lihat ya. Kalau dilaksanakan saya juga belum pernah melaksanakan. Barangkali teman-teman ada yang pengalaman di sini jualan kan nggak tahu nih dari sekian 28 teman-teman di sini. Oke, kita tutup penetapan harga, kita masuk ke kualitas pelayanan. Absen lagi coba kualitas pelayanan. Muhammad
Hendri ya, sini dah. Nah. Hendri lagi Hendri. Kamu itu akan terpuaskan jika dilayani Puaskan jika kenyamanan saya nomor 1 itu terprioritaskan. kenyamananmu. Ada lagi enggak? Keselamatan. Keselamatanmu. Kalau kenyamanan dan keselamatanmu harus dibayar mahal, kamu setuju nggak? Setuju. Setuju, oke. Setuju. Terus kira-kira apa lagi pelayanan yang misalkan kamu naik angkutan, kamu nyari tipe angkutan yang kayak gimana? Ekonomi, eksekutif atau VVIP? Kalau menurut kamu nih? Kalau itu mengikuti kondisi aja sih. Mengikuti kondisi. Iya. Tapi diusahakan yang terbaik. Yang terbaik. Dari oke. segi waktu, kenyamanan dan keselamatan. Oke. Kemarin ada yang bahas willingness to pay dan ability to pay nggak kemarin? Ada nggak yang maju kemarin? Belum ya? Belum. Mungkin dari udah ya. Ini nih willingness to pay dan ability to pay. Jadi ada keinginan untuk kamu inginnya sih yang mahal. Cuman ability to pay-nya udah. Pengen kamu naik bis luxury, tapi pas pulang ternyata elep barengan misalkan. Travel. Nah, itu kemarin udah dibahas sama Mei ya, ability to pay dan willingness to pay. Oke, makasih Hendri. Siap. Masuk lagi ke materi. Nah, kepuasan pelanggan, Mas. Klik yang 5. Nah, kepuasan pelanggan ini seperti kenyamanan, terus tadi ya, Hendri keamanan, orang rela membayar berapapun kalau punya duit ya. Tadi kalau Mei menyampaikan kemarin bahwasanya ability to pay dan willingness to pay di jurnalnya. Nah, dengan memberikan kualitas pelayan, misalkan tadi Hendri punya warung seblak, di seblak disediakan pijet gratis misalkan ya. Disediakan pijet gratis ataupun wifi gratis, sementara seblak Taufik nggak pakai wifi. Nah, pasti akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan. Reputasi seblaknya Hendri di sini. Tapi ya itu tadi kekurangannya, pasti ada investasi yang lebih. Investasi wifi-nya tambah 200.000 per bulan. Nah, ini dan tambah listrik mungkin. Jadi setiap meningkatkan kualitas dari suatu layanan itu pasti berdampak sama peningkatan biaya yang dikeluarkan. Oke, tutup. Masuk lagi ke standar layanan. Nah, karena itu perlu namanya SOP, teman-teman. SOP namanya mungkin teman-teman udah di luar kepala lah SOP ya, di materi-materi teman-teman pasti juga ada SOP. Jadi perlu ada standar operasional yang standar lah. Jadi pas ada yang namanya monopoli, inilah fungsi SOP, minimal seginilah bos misalkan ya. Minimal waktu tunggunya 15 menit atau minimal kalau ini kalau ini ya untuk bus minimal nunggunya 15 menit, kalau misal seblak minimal penyajiannya 5 menit atau seperti apa. Nah, disinilah perlu ada standar biaya. Udah mahal, nunggunya lama, karena dia satu-satunya monopoli, akhirnya ya masyarakat nggak punya pilihan. Seperti itu. Seperti hidup terjajah di zaman penjajahan akhirnya. Nggak ada pilihan. Mau nggak mau harus diterima. Nah, itulah balik lagi. Nah, karena ini adalah prinsip utama dalam kehidupan adalah demokrasi, teman-teman. Demokrasi balik lagi ke politik. Jadi semua teori ini masuknya ke bersamaan, sosialis, kesamaan, dan lain-lain. Oke, tutup lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, standar layanan jelas. Oke.
Oke. Nah, jadi tantangannya penetapan harga ini tadi ya teman-teman, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, terus banyak hal yang perlu diperhitungkan untuk menetapkan harga dan pelayanan, karena harga dan pelayanan itu sangatlah kompleks. Oh ya, ini ada tantangan penetapan harga, ada kepatuhan regulasi, adanya aturan. Ada aturan dari pemerintah, naik turun lagi. Nah, jadi ada keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan. Kemarin ini disampaikan Mei, bahwasanya ada willingness to pay dan ability to pay. Nah, misalkan ada skripsi analisis biaya operasional Sinar Jaya terhadap kepatuhan regulasi pemerintah PM sekian, dah jadi satu skripsi. Kalau yang disampaikan sebelumnya tadi kayaknya tesis itu kawasan sih, lebih dari satu variabel PCI. Terus keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan tadi yang dimaksud adalah willingness to pay, keinginan dan kemampuan membayar. Ada yang ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, kita putar lagi. Sing maju wes. Yang udah maju. Belum ya? Action. Siap. Jin, ini Jin membahas soal saya nomor absen 17. Soalnya apa ya? Saya buka. Karena saja ini pembahasan soal saya untuk 3 unit truk dan per unit serta total nilai buku akhir setelah 6 tahun. Jadi di sini saya ini sedikit membahas tentang harga perolehan total, harga per unit, nilai sisa per unit, dan umur ekonomis serta penyusutan teoritis pada truk yang jumlahnya itu 3 unit. Untuk jenis kendaraannya di sini kan truk. Terus untuk di sini terdapat patokan umur ekonomis yaitu 6 tahun dan harga perolehan totalnya 1.200.000.000. Ini dibagi untuk 3 unit serta harga per unitnya itu 400 juta harga awal dan nilai sisa per unit 400 juta, umur ekonomisnya 6 tahun dan penyusutan teoritisnya itu 85.400.400 rupiah. Untuk penyusutan teoritis ini harga perolehan dikurangi residu dan dibagi umur. Total residunya itu ada 3 unit. Terus setiap tahun nilai truk berkurang sebesar 58.333.333 rupiah per unit. Setelah 6 tahun, total akumulasi penyusutan mencapai 350 juta per unit sehingga nilai buku truk turun dari 400 juta menjadi 50 juta saja. Siap, sudah Pak. Udah. Dan ini di sini ada nilai buku akhirnya. Oke. Per tahun. Per tahun ini. Siap. Ya. Ini satu kendaraan. Kalau ini 3 kendaraan. Totalnya itu 3 unit. Nah, ini kan iya. Ini satu kendaraan, ini 3 kendaraan. Ya. Oke. Oke, udah jelas. Siap. Apa yang disampaikan oleh Henry, terima kasih. Jadi dibagi. Ha. Ya, ini yang Ini per unit, ini yang total 3 unit. Jadi kalau kamu punya truk, ya, setelah 6 tahun harga trukmu adalah kira-kira berapa? 150 Juta. 3 truk itu kalau mau dijual. Harga pasaran. Biar mudah. Biar mudah lagi. Oke. Siap. Terima kasih. Siap, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini untuk tugas yang BOK.
Panji Aryo Prabowo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. mengenalkan diri, nama Taruna Madya Panji Aribowo, nama panggilan Panji, Prodi TRO kelas B asal Demak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah mobil operasional jenis minibus digunakan untuk perjalanan dinas dengan jarak rata-rata 1.500 km per bulan, dan data biaya bisa dilihat sebagai berikut. Harga kendaraan itu mulai 240 juta dan umur ekonomis kendaraan itu 8 tahun. Untuk nilai residu kendaraan 40 juta, biaya servis dan perawatan 6 juta per tahun, pajak tahunan 3 juta, asuransi kendaraan 2.500.000 per tahun, dan gaji supir 3.500.000 per bulan. Ini termasuk biaya tetap. Dan untuk biaya variabelnya yaitu konsumsi BBM 1 liter per 10 km. Harga BBM itu 12.000 per liter dan jarak tempuh rata-rata 1.200 km per bulan. Nah, untuk menghitung biaya tetap kendaraan yaitu biaya penyusutan kendaraan bisa dilihat dengan rumus harga kendaraan baru dikurangi nilai residu kendaraan dan umur ekonomis, yaitu sejumlah 25 juta per tahun. Kita dibulatkan pada tahun pertama. Dan untuk gaji driver, kita bisa lihat gaji driver itu per tahunnya yaitu 42 juta rupiah, karena gaji per bulannya 3.500.000 dan dikali 12 bulan. Untuk biaya servis dan perawatan itu bisa kita lihat dengan cara biaya servis dan perawatan ditambah pajak tahunan plus asuransi kendaraan sejumlah 11.500.000 per tahun. Nah, untuk total keseluruhan biaya tetap per tahun yaitu 78.500.000 rupiah. Dan untuk perhitungan biaya variabel kendaraan yaitu yang pertama konsumsi BBM. Kita bulatkan pada 1 km. Nah, untuk 1 liter itu kan 10 km, kita jadikan per kilometer yaitu 0,1 liter per kilometer. Dan biaya BBM per kilometer itu harga BBM dikali konsumsi BBM per kilometer, jadi 12.000 dikali 0,1 jadinya 1.200 per kilometer. Untuk jarak tempuh per tahun yaitu dengan rumus jarak tempuh rata-rata per bulan dikali 12 bulan, yaitu 1.200 km per bulan dikali 12 bulan, nanti jumlahnya yaitu 14.400 km per tahun. Nah, untuk total biaya BBM untuk jarak tempuh per tahun yaitu 14.400 per tahun dikali 1.200 per kilometer, yaitu menunjukkan 17.280.000 total uang yang dikeluarkan untuk biaya BBM per tahunnya yaitu 17.280.000. Nah, untuk total biaya variabel per tahunnya yaitu 17.280.000 rupiah. Nah, untuk biaya per tahunnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sejumlah 95.780.000. Ini dihitung dari total biaya tetap per tahun ditambah total biaya variabel. Nah, untuk biaya per kilometernya yaitu total biaya per tahun dibagi total jarak tempuh tahunan yaitu sejumlah 6.651 per kilometer. Cukup sekian. Oke, ada pertanyaan. Kamu dari mana asalnya? Sab dari Demak, Pak. Dari Demak. Pernah naik truk? Ini apa? Truk apa? Sab. Minibus. Minibus. Nah, pernah naik minibus ya? Travel ya? Sab. Kamu dari Demak kemana naik minibus? Ke Semarang, Pak. Semarang. Dari Demak Semarang berapa kilo? Berapa kilo? 10 kilo, Pak. 10 kilo. Gampang aja ya. Taruh 12 kilo deh. Ya, siap. Kalau enggak 10 kilo nggak apa-apa. Taruh 10 kilo. Berapa tarif kamu dari Demak ke Semarang? Biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan 20.000, Pak. 20.000. Kalau dihitung dari tulis 20.000.
Saya. Hapus dulu. 10 km dengan biaya Rp20.000. Coba lihat BOK kamu. Nah, turun. Kalau dikali 10 jatuhnya berapa nih? Yang ini Pak? Iya. Per kilometer? Nah, Dikali 10? 6.651 dikali 10. Halo, gimana? 651 3 8 berapa nih? Banyak betul. Harusnya bayar berapa nih? Ini koma ini. Iya. Nah, dibulatkan saja. Nah, 66.000. 19. 66. Kalau di rupiah Di 500 rupiahkan. saja lah. 500 ya Pak? Nah, 66. Rp66.500. Nah, pertanyaannya, ini kan 66. Kenapa kamu bisa 20? Nah, untuk kenapa kok saya bisa 20? Nah, mantap Ini nih. jumlah penumpangnya yang dipakai Pak. Nice, oke. Coba dihitung penumpang elf berapa? Kira ya 16 penumpang. 16. Mentok 20, 20. 20 bisa Pak. 20 penumpang. Heeh. Penumpang untuk satu minibus. Oke. Berarti biaya dasar satu orang penumpang berapa? 20.000 Pak. Hah? Biaya dasar. Biaya per penumpang per kilometernya berapa? Per kilometer. Nah, per penumpang per Per kilometer. Kalau ini kan baru tadi per kilometer. Siap. 500 bagi 20. Ini berarti yang ini dong. Nah, kalau ini kan udah dikali 10 kilo. Siap. Itu dibagi itu 6.600 piro? yang 6.600 dibagi 20. 10 tak? Iki 10 Pak? Salah ini. Masa iya 6 bagi 2 10. Salah rumus. Salah masukin rumus. Nah, ini 665 10 kan 10. Jadi 20. rumusnya iya 20. Ini dibagi 20. Karena ada 20 kur Nah, si 302. 332. Nah, gini Mas. Nah, itu baru di 332 ya. Ini 332. baru dikali 10. Kenapa 10? Nanti ketemu selisih untungnya si travel. Oh iya lupa. 3.320. 3.320. Berarti keuntungannya berapa? Ini perhitungan sederhana, cuman harus ada tahapannya memang. Set. Ngerokin? Nol dikurang 2. Nah, 16.608. Oke. Jadi keuntungannya 16.680 per penumpang. Oke, clear ya. Clear. Oke, silahkan. Ditutup, udah tutup ya? Sudah, tutup Pak. dulu, tutup lagi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi dari soal yang telah saya kerjakan. Untuk di sini saya mendapatkan absen nomor 25, yaitu soalnya mobil patroli seharga 300 juta, umurnya 6 tahun tanpa nilai residu. Untuk pertanyaannya, hitung penyusutan dan nilai buku setelah 5 tahun. Di sini didapat data jenis kendaraan mobil patroli, harganya 300 juta, kemudian nilai residunya 0, umur ekonomisnya 6 tahun, kemudian untuk saat ini sedang beroperasi pada tahun kelima. Kemudian untuk menghitung penyusutan per tahun, kita hasil peroleh, kita kurangi nilai residunya, yaitu 300 juta dikurangi nilai residunya 0, terus dibagi umur ekonomis, yaitu 6 tahun. Di sini didapat 50 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung akumulasi penyusutan setelah 5 tahun, di sini kita penyusutan per tahunnya ini 50 juta dikali tahunnya, tahun kelima. Di sini diperoleh data 250 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung nilai buku akhir setelah 5 tahun, kita kurangi harga peroleh awal beli, yaitu 300 juta, dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 250 juta ini. Kemudian hasilnya sisa 50 juta rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat, makasih. Amin. 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 Jadi kenapa di sini logikanya kenapa dijual pada umur 5 tahun? Karena kalau setelah 6 tahun udah habis umur. Udah nggak ada harganya, misalnya mobil patroli kan dibuat muter-muter dan lain-lain gitu ya. Oke, clear, makasih. Siap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention, on your seat, ready. Sir, therapy class has been done to study. Report over. Thank you for our attention, and then after study we pray. Thank you. Yes, sir. After study, pray begin. At ease. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.